صافي القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما صحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين. ما زلنا مع كتاب سنن أبي داود في أبواب النذور والأيمان. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس وهو أحد المساجد الثلاثة المفضلة. وبه إليه بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، يعني شكرا لله عز وجل. قال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن. Hadis ini menunjukkan bahwa nazar salat di Baitul Maqdis itu boleh diganti dengan salat di masjid yang lebih afdal darinya, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Demikian juga nazar di Masjid Nabawi bisa diganti di Masjidil Haram. Adapun nazar di masjid manapun maka bisa diganti dengan masjid manapun. Misalnya nazar untuk i'tikaf di Istiqlal Jakarta bisa diganti dengan Mujahidin Mantong, karena semua masjid itu derajatnya sama selain 3 masjid tadi. Iqra. Nabi ini qala an Umar bin Abdurrahman bin Auf an Salim bin Nasab bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bukhari zata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha Muhammadan bil haqqi wa sallaita lahum wa atja'aka angka salatan fi Baitul Maqdis Li'annahu afdal min Baitul Maqdis. Nah, Nabi Rahman bin Auf wa an Salim bin Nasab bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. nah. Babu fi qada'in nadri anil nabi. Babi ini qala an Abdullah bin Abbasin anna sa'ta bana ubadah istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat alaiha nadarun lam taqdihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadihi anha. Menunjukkan bahwa hutang nadar wajib ditunaikan karena itu termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan posisinya sebelum hutang kepada manusia. Nah, Ibn Abbasin anna ra'atan baqatil bahran kana barat inna jahallahu tasuma syahrun kana jahallahu haram kasum hatta matat kacaat ibnatuha al-utuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amaraha an tasuma anha. tasuma anha menurut Imam Ahmad betul-betul puasa, menurut jumhur yaitu diganti dengan fidyah, karena ibadah puasa, ibadah badaniyah tidak bisa digantikan oleh orang lain. Hakadha qala jumhur. Nabi qala Abdullah bin Buraidata Nabi Buraidata anna mar'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu tasaddaqtu ala ummi bi walida fa innaha matat fatarakat tilka walida qala faqad ta'turuki wa raja'at ilayki bil mirath qala wa innaha matat wa 'alaiha shawmu syahrin. Kata pernah lagi ke Amr. Shawmu syahrin yaitu shawmu nadhrin, sebagaimana dimasukkan dalam bab an-nadhr di sini. Maka itu sama dengan hadis sebelumnya yaitu fanadharat. Nah, maka di sini juga nazar. Walidah itu budak perempuan. Kamu naja api manyata alaihi siyamu sawma anhu waliyuhu. Tapi ini qala bi akasin an ba'atan sa'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innahu kana ala ummiha sawmu syahrin faqadihi anha faqala law kana ala ummi kitaynun fakuntu qadiyatuhu qalat na'am qala kataynullah bi ahaqqu ayyuqda Akunti qadiyatuhu qala na'am.
Dan ini menurut jumhur adalah dilunasi dengan fidyah. Tapi kalau Imam Ahmad dilunasi dengan puasa. Nah, Tapi qala man syata'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma tawalaihi siyamu syam'an waliyahu tidak harus ahli warisnya karena kharaja makharajal ghalib. Nah, Ilai qala fabima yu'maru bihi minal wafa'i bin nadri. An Amri bin Shu'aibin an Nabi an Jati an imra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni nadartu an adriba ala ra'si. Itu sih. Qala au bi nadri. menunjukkan bolehnya nazar dengan sesuatu yang mubah. Maka nazar itu ada 3 ya. Sesuatu yang qurbah seperti salat, puasa, sesuatu yang mubah seperti nabuh rebana, sesuatu yang haram yaitu maksiat-maksiat yang tidak boleh. Qala in nadartu an aqbaha bi makanin kada wa kada. Maka minta layut bahuku di ahli jahiliyah. Qala bisaman qala liwasanin qala au bi nadri. Ya, maka boleh bernadar menyembelih di satu tempat kalau tidak ada kaitannya dengan peribadatan orang-orang kafir. Misalnya terkenal penyembelihan di pasar tertentu ya, karena di sana terkenal sebagai tempat penyembelihan. Bernadar menyembelih di sana tidak ada masalah. Nah, Misal ketika dibuat Qala Mabaratuan ala Rasulullah SAW ayam hara ikilan Dibuana Alkan Nabi Rasulullah SAW Qala inadatu an hara ikilan Dibuana Qala Nabi SAW Alkan Nabi hawasan ibn Qusan Jahiliyah Hibat Qalu Qala Alkan Nabi dari ibn Tahyati Qalu Qala Rasulullah SAW Alfi binadri Ka'imam lawakara binadri Bimaksiatillah Alaki malayam itu Maafkan. ya, berarti kalau tidak maksiat maka hendaklah ditunaikan. Nah, nazarmu tidak maksiat karena buana bukan tempat untuk orang-orang yang berbuat syirik. Tapi seandainya di situ berbuat syirik, maka itu termasuk nazar maksiat karena menyerupai orang-orang kafir. Buana itu adalah tempat di antara Syam dan Diyar Bakr. Masalah pintu saling kata-kata Mengenai saya menggunakan mencatatkan Walat harus kemanafi lihat setiap Rasulullah SAW Para ibu Rasulullah SAW Masa itu saya turun Rasulullah SAW baca aku turun tasori Watana ilai api Wala alama katimahu Ma'ahu kiratan katiratul kutabi Misalnya kelakwa kelas Yakulun Tetap tafiyah Ada sahabat Alaihi Wasallam ما هو الطبطبية شاطر القدم وقع القدم. Bertanya ilaihi abi, pada ketika tadi kalau lalu aku bersama ibu. Maka ya Rasulullah ini tadi yaitu berkata tentang hara ala rasulullah di okatati mengasana ya ikatan mengalami. Kalau la alam ila anha qalat hansin. Maka Rasulullah SAW kalbiha min al-awsan syai'un qala qawfi mengajar katihi riba. Walat kesamaan keca'ala yaqaliha manfaatan minha syaitan atau fahat bahwa yakulu Allah ma'afi an-nabri tabakiraha Ghafiraha mendapatkannya. Kalau ada masalah apapun doalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Yang mengatakan partanya penyusupian alafiha mahwahu muhtasarun ibu syai'un wala halfiha wasanan wal itu mintanya tirisahiyah wala la kuntu inna ummi hadihi alaiha nadrun wa masyun apa-apadihi anha yarubna kuala pinakashar anakadihi anha kuala Nadrun wa masyun. Kalau masyunnya itu kalau tidak mampu maka tidak usah dilakukan karena la yamlik itu tidak harus dilakukan. Kalau mampu silakan. Misalnya dekat tempatnya
karena berjalan untuk sesuatu yang baik itu adalah baik. Misalnya berjalan menuju ke haji itu baik, dan berjalan nazar berjalan itu boleh karena ini termasuk perkara yang mubah. Ada salah satu santri Temporo itu bernazar kalau sudah khatam 30 juz dia akan pulang ke rumahnya dari Temporo sampai ke Sragen dengan jalan kaki. Akhirnya berhari-hari dia berjalan kaki, lelah, istirahat di masjid, tidur karena laki-laki. Nah seperti itu boleh karena mubah, karena perbuatannya perbuatan yang mubah. Babun fi nadri fi ma la yamlik. Nah, Imran bin Husainin qala tanatil at-taqu li rajulin min bani Aqil wa kanat min sawabiqil haji qala sawabiqil haji yang mendahului orang-orang haji, artinya dia kendaraannya bisa ngebut sehingga selalu bisa mendahului yang lain-lain. Nah, Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengwasi wasakin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melahimah dan alaihi qatifah lemek. Wakala ya Muhammad alam mata aku bunyi wa ta'budu sabiqatal haji wala ma'tuduka bijari roti laka ikan sapi. Jadi roh perbuatan dosa atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh teman-temanmu. Wala maka jadi pun masari rajulaini ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa qad qala fi maqala bani muslim qala wa qad aslamtu qala Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qutalu fahim bihada min Muhammad ibn Isa ada ya Muhammad qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman baki kontar wa isa'a ilaihi qala masya'nuka qala ini muslim qala aku tahan wa andakan wa amraka aflahta tamliku amraka, yaitu sebelum ditawan. Tapi setelah kamu ditawan, kamu baru mengatakan ini muslim, ya tidak aflah takulal falah. Allah kita meraca dari Nabi Sulaiman Allah ya Muhammad ini menjadikan saat ini dan kami miskin. Kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadiah hajat, kalau hadiah hajat ini. Walau patut tiada cerita ini. Walau wahai pasal Rasulullah SAW al-Akbar al-Rahlihi. Walau apa dan musyikun alasan dumatina pada itu tidak. Walau madaku dia wasaru keadaan dengan muslim. Walau kamu dirakan melalui dirinya dipilahi di akhirat ini. Walau kamu ini layaknya maka matilah itu kacau kelihatan terlihat ala ta'idun illa roh. Kata dan kata Allah kata kalama kotin tadi yang mencari satu Allah kalau kita tahu semua saya tulilahi alaiha dengan jahawahu datang haram mahal kalau maka mati-matinya dari satu nafas maka Nabi SAW akan Nabi SAW berkata asal ilaiha kasih afiah ukira bibat bina berilah kepala di sana jazai biha kepala jazatkan ini lahu anjaha aliyah latang harum maha lalu ka'aliman dan fi maksiatillah kala fi malayan ikut ya, dia bernazar untuk menyembelih unta Nabi SAW. Ya tidak berhak, dia bukan unta milik dia. Kemudian kalau sudah terlanjur bernazar bagaimana? Nah, kemarin sudah kita bahas tampaknya bahwa nazar maksiat itu diperselisihkan oleh para ulama. Memang tidak boleh melakukan maksiat tadi, tapi apakah kafar ataukah tidak? Ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bayar kafar karena sudah terlanjur bernazar. Satu lagi mengatakan nazarnya tidak sah, berarti tidak ada kafarahnya juga. Nah, yang fima la yamlik ini mestinya sama begitu. Kemudian tadi ada kata-kata sarhun, itu artinya adalah ternak. Dari kata-kata sarraha, melepaskan, maka ternak ini biasanya dilepaskan sehingga dia merumput sendiri. Nah, Ketika tapi itu mengadara ayat kasat dunia.
An Ka'b bin Malik qala qultu ya Rasulullah inna min tawbati an anqali'a mimma sadaqatan ila Allah wa ila Rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alaika fa'tama wahai ramaka. Qala faqultu inni amsiku sahli alladhi bidaka. Ya, jadi kalau ada orang bernadar untuk sedekah hartanya, maka lebih bagusnya tidak sedekah semuanya, sebagaimana perintah Nabi kepada Ka'ab ini, Pak atau Malik. Awalnya dia pengen sedekah semuanya, tapi lebih bagusnya sedekah sebagian harta, karena dirinya masih wajib untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga menafkahi keluarganya. Dan ini berbeda dengan sikap Nabi kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia mensedekahkan seluruh hartanya, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tingkat keimanan Abu Bakar dengan tingkat keimanan Ka'ab itu berbeda. Maka likulli maqalin maqam. Nah, Sahabat bin Ka'b bin Malik Nabi anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba alaihi inni anhali'u min mali fatakanahu ila sayyidina. Ani bin Ka'b bin Malik Nabi anna qala sallallahu alaihi wasallam qala aquluka qala man sya'allah inna min tawbati an akhirata tarqani alladhi asabtu fi hadha. Ya, jadi kalau orang bernadar untuk atau meniatkan untuk mensedekahkan seluruh hartanya, maka cukup sepertiga sebagaimana warisan. Ka'b bin Malik kalau kan aku Bakar pada karena maknanya lagi setelah Abu Bakar kalau aku tahu Abu Yunus Al-Ibn Syahid dan Ba'di Bani Sa'id Ibn Abi Bakar Rawahu Zubaydi Al-Zuhri Al-Husayn bin Sa'id Ibn Abi Bakar Masudah. Nah, jadi kasusnya ini selain dialami Ka'ab juga dialami Abu Lubabah, tapi yang Abu Lubabah ini dhaif. Al-Firman bin Abdillah bin Ka'b bin Al-Jadihi fi qisatihi qala ya Rasulullah inna min tawbati ila Allah an ahrija min mali kullihi ila Allah wa rasulihi sadaqatan qala itu fanisbihi qala itu fatuhi qala na'am qultu fa'inni amsiku sahmi min haita. Ini sebenarnya kata-kata Ka'ab ini tidak ada nazarnya ya, tapi dia mirip nazar, karena nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya sendiri. Nah, dia sudah meniatkan hal tersebut, maka dimasukkan dalam bab nazar karena perbuatannya mirip dengan nazar. Bagaimana nazar la yutiq, bab yang nazar sesuatu tidak mampu. Misalnya kalau sembuh maka sedekah 1 miliar, padahal dia tidak punya uang 1 juta. Nabi ini qala Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara nadran lam yusammi fakafaratuhu kafaratu yamin. Man nadara nadran fi maksiatin fakafaratuhu kafaratu yamin. Man nadara nadran la yutiqu fakafaratuhu kafaratu yamin. Man nadara nadran atafahu falyaqihi. Ini dalil bagi yang berpendapat nadar maksiat tetap dikafarahi. Kafaratu kafaratu yamin. Nah, kalau sudah ada hadisnya begini, kenapa masih ada perselisihan? Karena ini hadisnya auqafuhu an Ibnu Abbas di bagian akhir itu, maka hadisnya dhaifun marfu'an, hanya sahihun mauqufan. Nah, sehingga wajar kalau ada perselisihan pendapat. Seandainya hadis ini sahih marfu', mungkin tidak ada perselisihan pendapat. Babu man nadar-nadran lam yusammi, orang yang bernadar 1 nadar tapi tidak disebutkan. Misalnya kalau saya sembuh, saya bernadar melakukan sesuatu itu apa, enggak jelas. Nabi ini kata beliau mirip kalau Rasulullah SAW kafaratul nadri kafaratul yamin. Hadis ini enggak nyambung dengan babnya karena hadis ini ringkasan. Adapun lengkapnya dalam Sunan Tirmidzi, kafaratul nadri idza lam yusammi kafaratul yamin. Maka ada kata-kata yang mahdhuf idza lam yusammi, yang itu ada dalam riwayat At-Tirmidzi, dan itu sama dengan hadis sebelumnya tadi, man nadara nadran lam yusammi. Maka tetap ada kafarahnya karena dia tidak bisa
melakukan nazarnya karena tidak jelas apa yang dinazarkan. Maksudnya apakah nazarnya orang kafir itu sah atau tidak, dan ini masalah khilafiyah. Berarti sah atau tidak? Sah, karena Nabi menyuruh menunaikan nazarnya. Seandainya tidak sah, beliau mengatakan nazarmu belum sah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa i'tikaf tidak harus dengan puasa. Dari kata-kata apa? Lailatan, karena puasa tidak dilakukan di malam hari. Dan ini menunjukkan bahwa i'tikaf minimalnya 1 malam. Dalam mazhab Syafi'i minimalnya lahdatan. Dan sampai di sini sudah selesailah pembahasan tentang al-aiman wal nudhur, sehingga kita buka file yang baru lagi dalam kitab saya yang terbagi-bagi beberapa file. Dan ini ada rekamannya sehingga suara antum juga masuk di sini. Nanti bisa disimak di YouTube Pusat Kaji Hadis PKH Solo, Pusat Kaji Hadis Solo. Al-an ish al-buyu' sahih? Kitabul buyu'. Kenapa al-buyu' dibuat jamak? Karena jual beli itu bermacam-macam, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh. Maka dibuat jamak ada hasabi ahkamiha. Dan kitabul buyu' ini biasanya dalam fikih dibahas setelah kitabu al-ibadat, karena setiap orang melakukan buyu' sehingga di nomor 2 kan setelah ibadat. Tertibnya Imam Abu Dawud ini berbeda dengan tertib rata-rata kitab fikih. Qala rahimahullah, babun fi tijarati yakhaliduhal halifu wal laghu. Bisnis itu kadang dicampur dengan sumpah padahal makruh, dan dicampur dengan perbuatan yang sia-sia. Maka bagaimana sikap kita supaya tijarah kita menjadi baik kembali? Sama sirah itu adalah lughah ajamiyah yang artinya adalah para calo, sementara tujar itu adalah lughah arabiyah. Maka dia mengatakan samana bismin huwa ahsan minhu, itu dengan bahasa Arab. Fasyubuhu bisadaqah, campurilah bisnis dengan sedekah supaya kekurangan yang ada dalam bisnis itu tertutupi oleh kebaikan sedekah. Dan ini menunjukkan bahwa al-hasanat yudhibun as-sayyi'at. Maka al-kadzib, hadif, dan laghun kalau digabungkan dari 3 lafaz ini. Mengeluarkan tambang-tambang, apakah boleh atau tidak? Jadi kalau bisa segala sesuatu dilakukan ada dasarnya. Kalau ada dasarnya jangan dilakukan. In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al. Hamilin, penanggung. Hamil sama dengan kafil.
قال فهاتك لنا فيها ليس فيها خير فقضوها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير. Berarti tambang boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau kita menggunakan kaidah asal al-aslu fil asya'i al-ibahah, nah, sehingga hadis ini perlu dipelajari kenapa Nabi mengatakan laisa bihi khair. Laisa bihi khairnya di mana? Wa innama karihahu lima yaqa'u fihi min asy-syubhah wa yadkhuluhu min al-gharar inda istikhrajin iyyahu min al-ma'din wa dhalika annahum istakhraju bil ushri aw al-khums aw al-thuluth bima yusibuna wa huwa gharar. Jadi caranya yang tidak benar, karena seseorang menambang tetapi dengan gaji yang tidak jelas, itulah yang menyebabkan dikatakan oleh Nabi bahwa itu adalah laisa bi khair. Tapi kalau hukum asalnya adalah tambang itu diperbolehkan. Dari dulu sampai sekarang masih ada saja yang menambang, ya. Kata Imam Khattabi yushbihu an yakuna dzalika li sababin alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi khassah. Nah, maka intinya pokoknya ada sesuatu yang diketahui oleh Nabi SAW. Jadi bukan hukum umum. Karena kalau hukum umum maka ini bertentangan dengan kaidah tadi, bahwasanya al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Demikian cara memahami hadis ini supaya tidak bertentangan dengan apa yang sudah baku dari kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama tersebut. Nah, ini mungkin kaitannya dengan kisah tadi. Kenapa Nabi kok meninggalkan tambang tadi? Nah, karena beliau melihat adanya satu syubhat di situ, mungkin karena kolor tadi, sehingga beliau tidak mau mengambil dirinya. Berbanding dengan Rasulullah bahwa asal akan ketahui yakulu dari Rasulullah SAW mengatakan inna halal kalimun wa inna haram kalimun wa bainahuma umurun mushtabihatun wa ahyanan yakunu mushtabihatun wa sa'adriku lakum fi dhalika mathalan inna allaha halahuma wa inna allaha yaharrama wa inna man yarham hawalahuma yusifu an yukhalitana wa inna man yukhalitu rizqa yusifu an yajsur masuk, mendekat maka akan masuk. Jasir sendiri juga kadang diterjemahkan yang berani. Majsur, aku tidak berani. Terjemahnya sesuai dengan kondisi kalimatnya. Muhammad bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadha hadis qala mungkin umum musyabbahatun la yaqulu katsirun min nas wa takashubuhati istaqra'a al-ihdaru wa fihi wa takashubuhati wa kafir haram. Kok bisa wakafir syubhat wakafir haram? Karena sedikit demi sedikit kemudian dia akan berani terhadap yang haram. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwa orang yang melakukan syubhat itu memang kadang halal, kadang haram. Nah, kalau pasti haram berarti jatuh pada yang haram. Seperti misalnya rokok, ya, dipersepsikan apakah halal ataukah apakah makruh ataukah haram. Kalau ternyata di mata Allah besok itu haram, ya berarti wakafir haram. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'lamu an-nas zaman la yaqulu illa akalaka fa inna ya'ti asabahu min qalihi qala wala bisa asabahu min qalihi. Bukhar asap, mengubah debu, miripnya. Dan hadis ini dhaif meskipun mungkin sesuai dengan fakta.
Ya, kita sekarang ini kan bisnis paling mudah pakai rekening. Nah, rekening yang memiliki adalah bank menggunakan sistem riba. Meskipun kita modelnya memakai wadiah murni dan tidak ada ribanya di situ, tapi kan uang kita sudah bercampur dengan uang mereka. Nah, itu berarti terkena riba. وبإلى قال الرجل من الأنصار قال فرسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على كبر يوسف الكافر أو شيء من قبل رجليه أو شيء من قبل رأسه فلما رجع استقبله تائب امرأته وجاء وسيل في الطعام وضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر أعطاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوق لقمة في فمه ثم قال وجد الله شاة ولدت في غير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البيت يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار قد اشترى شاة إن أرسل إلي إذا كنت منها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني أنصارا. Yang dimaksud imra'atin itu adalah istrinya si mayit. Kemudian di sini faja'a wa ji'a bit-ta'am wada'a yadahu. Akhirnya ada makanan setelah pengumpulan jenazah. Yang menyiapkan makanan siapa, wallahu a'lam, tidak disebutkan karena kalimatnya ji'a bit-ta'am, sehingga seandainya ada makanan pada saat kita takziah atau menguburkan jenazah, ya tidak sampai kepada haram, karena menetapkan haram itu perlu dalil yang sahih, yang jelas. Ya luqmah, yaitu mengunyah satu suapan. Nah, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini makanannya tidak halal. Dan seperti ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dialami oleh para aulia Allah. Mereka kadang-kadang mengetahui bahwa ini makanan tidak halal dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di sini hanya gara-gara lam ajid fa arsaltu ila jarin li qad ishtara syatan an arsil ilayya biha bi thamniha wa lam yujad wa arsaltu ila imraati fa arsaltu ilayya biha. Maka karena tidak halal begitu, Nabi suruh berikan kepada usara, tawanan-tawanan orang-orang kafir. Maka apa yang syubhat bagi kita boleh berikan kepada orang-orang yang kafir. Maka dimasukkan dalam bab ijtinabus syubhat. Saya pernah beli sate di satu warung, saya kira itu warung muslim. Ternyata penjualnya itu ngobrolin tentang anjing. Kaget betul saya. Tapi sudah terlanjur menunggu. Akhirnya saya ambil, kemudian saya berikan tukang beca. Insya Allah halal bagi dia karena dia orang yang membutuhkan. Dan sebenarnya belum sampai haram karena apa? Belum jelas apakah dia itu muslim ataukah tidak, hanya ngobrolannya masalah anjing itu. Babun fi akli riba wa mukilih, orang yang memakan riba dan yang belum makan riba. Bank itu bisa akil, bisa mukil. Kalau kita menitipkan uang di bank, kemudian kita dapat bunganya, berarti kita adalah akil, sementara banknya adalah mukil. Kalau kita meminjam ke bank, sementara kita harus membayar lebih, nah berarti kita mukil, banknya adalah akil. Menurut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba dan mutilahu wa syahidahu wa katibahu. Jadi yang dilaknat ada 5, karena syahid dalam hadis yang lain syahidaihi, biasanya 2 saksi.
sehingga semua yang berkaitan dengan riba semuanya dilarang. Adapun yang tidak berkaitan dengan riba secara langsung, maka tidak sampai terkena hadits ini. Misalnya tukang cleaning service di bank, jadi alangkah bagusnya dia kerja di masjid, cleaning service masjid. Nah, babul fi'ud riba, bab pembatalan riba. من كان على الأمر الذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع يقول على إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وكان رسول الله لا تظلمون ولا تظلمون على وإن كل تمام من الجاهلية موضوع وأهل التمام أدر منها تمام هارث من أهل المكة على مسترجع في تمام الرجل فقد رجل Allah menghalalkan laku qabul antara kemaratin Allah masyad salah kemaratin. Ya, maka setelah turun ayat semua riba dihapus, kembalikan modalnya saja. Itulah adil, la tuzlimuna wa la tuzlamun. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang lain bahwa riba yang pertama saya gagalkan, saya batalkan adalah ribanya Abbas paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini beliau menyebutkan Harith bin Abdul Muttalib, ini juga paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau maksudnya apa? Keluarga saya pun semuanya kena hukum ini, tidak ada yang selamat dari hukum ini. Walaupun kalau yatimim fil bai', makruhnya sumpah di dalam jual beli. Kalau sumpah saja tanpa dusta maka hukumnya makruh. Kalau disertai dengan dusta maka hukumnya haram. Wabillahi taufiq Antara syaitan qala kami muslim ila faida taqwa Baik Rasulullah SAW mengatakan itu manfaatkan istiati manfaatkan mubarakah qala kami syarhi pasti qala man syaitu min saya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Manfaatun membikin laris, tetapi mamhaqatun membikin hancur. Apa yang hancur? Satu, al-barakah. Dua, al-kasab, usaha. Dalam riwayat yang lain, ketiga yaitu al-ribah. Maka tiga-tiganya hancur, berkahnya hancur, usahanya hancur, kemudian labanya juga hancur. Kok bisa usahanya hancur? Nah, orang-orang nanti akan tidak ada yang mau beli lagi ke situ. Mengangeti atau menambahi di dalam timbangan dan menimbang dengan upah. Jadi bekerja sebagai penimbang. Dan ini bisa dilakukan oleh mengangeti, ini bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Nah, penjual ngasih lebih dari 1 kilo, pembeli ngasih lebih dari harga yang semestinya. Nah, selain itu pengetahuan kalau jalan terkenal lama maupun aktif bazan min hajar. Bazan itu kain sutra. Hajar nama tempatnya. فأتينا في مكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراوي فجئنا به فإن رجل يزن في أجره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأجر. Nah, maka sunnah untuk mengerti ini dan menyebabkan ini senangnya penjual atau senangnya pembeli. Nah, Nabi Sofyan bin Umairah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala qabla an yajid di hadis hadis lam yadhkur yazin fi ajrin. nah, qabla an yuhajir kejadiannya. Baca saya Ibnu Abi Bismillah sehingga Abi yaqulu qala itu yusuka qala fakasukun qala kamat kami qala qala Yahya bin Ma'in qala kullu man halaka sukun qala qala. Ini dengarkan kuatnya beliau dalam meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjelaskan yang sebelumnya tadi. Rawahu Qaisun kama qala Sufyan wal qawlu
قول سفيان. Semuanya ini adalah Amirul Mu'minin fil hadis. Syu'bah Amirul Mu'minin hadis, Sufyan Ats-Tsauri juga Amirul Mu'minin fil hadis. Semuanya saling memujinya. Babun fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mikyal mikyalul Madinah. Takaran itu adalah takarannya penduduk Madinah. Karena mereka orang-orang yang biasa menggunakan takaran, maka setiap perkara itu dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Ya, jadi orang-orang Makkah biasanya menggunakan timbangan, seperti kita orang Indonesia pakai kilo. Kalau urusan kilo serahkan orang Indonesia yang biasanya pakai itu. Takaran serahkan ahli Madinah, mereka yang biasa memakai. Hanya saja dalam rafal yang kedua tadi, berikutnya itu waznu Madinati wa mikyalu Makkah, malah dibalik. Karena itu Abu Daud mengatakan waktu di fil matni, matanya diperselisihkan apakah yang benar yang awal ataukah yang akhir. Tapi yang awal itu yang lebih masyhur, bahwasanya waznu Makkah. Makanya babnya sesuai dengan hadis yang pertama. Babun fi tasydid fi dain, bab dahsyatkan di dalam masalah hutang. Artinya jangan mudah-mudah berhutang karena nanti akan mendapatkan madarat ketika kita mati. فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين إني لا أناوي بكم إلا خيرا إن سيفكم مأسورا بدينه فلقد رأيته أتى عنه حتى ما خفي أن يأتيكم بشيء. Lam unawwih, yakni la arfa'u lakum wa la azkuru lakum, saya tidak menyebutkan tentang kalian kecuali kebaikan saja. Jadi saya tidak akan mencela kalian atau menyebut-nyebutkan keburukan kalian. Ini cuma masalah ada saudaramu yang mati belum melunasi hutang. Nah sekarang dia itu maksur, mahbus, tertahan dari kebaikan yang semestinya dia itu bisa masuk jannah, maka dia belum bisa masuk jannah. Rohnya orang-orang beriman itu masuk ke dalam jannah. Kalau dia itu syuhada, maka memiliki qanadil atau lampu-lampu di bawah arsy. Kalau dia mati biasa, maka tidak disebutkan memiliki qanadil itu, tapi sama-sama di dalam jannah. Nah ini saudaramu ini masih belum masuk jannah. وإليه قال سمعت أبا هريرة يقول أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أنت الذنوب إلا الله أن يقال فيها أبدا بعد الكفائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل عليه دين لا يدعو له قضاء. Hadis ini dhaif. Adapun doa yang terbesar, maka sesuai surat Al-Furqan itu adalah syirik, kemudian membunuh, kemudian zina. Itu tiga urutannya sesuai juga dalam hadis Nabi SAW. Mencakirin kala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rasulillah qala alaihi tayyib qala tiyakinna yukin qala alaihi tayyib qala anti madan qala sallu ala sahibikum qala aku kita ta'ala jari yuhina alaihi wa rasulullah qala fasala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma fatahullah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah bikulli mu'minin bi nafsi man taraka tayyib alaihi qada'uhu wa man taraka malan falyartaqibhu. Ya, di awal Islam Nabi tidak mau mensalati orang yang meninggalkan hutang tanpa punya pewarisannya atau pelunasannya. Tapi kemudian setelah Baitul Mal kaya, beliau yang menanggung. Dan ini menunjukkan juga bahwa hutang mayit boleh dilunasi oleh non keluarga, karena Abu Qatadah bukan keluarga. Maka kalau hutang kepada
manusia bisa dilunasi oleh non keluarga, demikian juga hutang kepada Allah tadi yaitu puasa bisa dilunasi oleh non keluarga. Ibnu Qasim Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu qala istara min irin kafiran wa laysa indahu sanadi wa utiya fihi fata'ahu fatasaddaqa bihi ala adami dan itu baik wa qala ashtari fatha syai'an ila indi sanadi. Tapi itu adalah sapi unta sapi usia 1 tahun. Nah, akhirnya dia kapok ya, la ashtari ba'da syai'an illa wa indi thamun. Kalau punya duit nggak usah beli. Dan hadisnya dhaif. Nah, maka ini isinya bagus meskipun dhaif ya. Konsepnya kalau punya silahkan beli, kalau punya jangan beli. Daripada antum utang malah nggak bisa tidur. Walaupun fil matal, tentang matal yaitu penundaan pelunasan hutang padahal sudah jatuh tempo. Nah, penundaan pelunasan dari orang yang mampu. Apa yang dimaksud di sini adalah yang sudah memiliki harta untuk melunasi hutang. Misalnya hutangnya 1 juta, dia bawa 1 juta, itu ghani. Maka istilah ghani dalam bab zakat berbeda dengan istilah ghani dalam bab hutang piutang. Dan rupiah itu adalah uhila, ini sudah pernah kita bahas dalam takrib tentang bab hawalah. Nah, Bakron unta muda. Baca itu yang merasukakan keamarannya dan akhirnya Rasulullah berkata, tapi itu dan kasih itu ini ialah camaran diaran berkahnya. Orang Nabi SAW berkini iahu karena diaran masih asalihin keberan. Ini menunjukkan bahwa pelunasan hutang boleh kita menambahi dari hutang asalkan tidak ada kesepakatan di awal. Maka dalam kasus ini Rasulullah SAW meminjam atau berhutang unta muda tapi dibalas dengan unta roba. Apa itu roba? Ya riba. Unta usia 7 tahun. Kita udah dewasa kan? Maka dikasih yang mahal, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada kesepakatan di awal. Ini adalah sebut kerja berarti karena kali dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlu kepada wajibkan. Saya ini boleh. Maka sunnahnya orang melunasi hutang 1 mendoakan, 2 menambahi, kemudian 3 tepat waktu. Babun fi sarfi, bab tentang sarf yaitu tukar menukar mata uang. Rupiah ditukar dengan real dan sebagainya. Kalau Rasulullah SAW azatu bil waridi rifan ilah wa allaha wa kullu bil rifan ilaha allaha wa tamru bikamri rifan ilaha allaha wa syairi bisyairi rifan ilaha allaha. Kalau sama jenis seperti tahap dengan tahap, maka syaratnya 2, harus kontan yaitu HA dan harus setimbang. Tetapi kalau beda jenis tapi satu ilat yaitu sama-sama mata uang, misalnya emas dengan perak, maka syaratnya cuma 1 yaitu harus HA tapi tidak harus setimbang. Adapun kalau beda ilat, satunya mata uang yaitu tahap, satunya pur atau beras, maka tidak ada syarat apapun, tidak harus timbang dan tidak harus spontan. Maka hutang beras dengan uang rupiah nggak ada masalahnya. Dikatakan sampai Rasulullah SAW ada ketiga tidak berhal wa ayyuha, baik itu tidak berhal wa ayyuha, wa
والبر في بر بطعم بمطعم والشعير في شعير بطعم بمطعم والتمر في تمر بطعم بمطعم والملح في ملح بطعم بمطعم ومن زاد أو ازداد فقد أكل ولو كأس يفي إذا كان في فكرة والفكرة أكثرهما يتنفية وأما نسيئة فلا ولو كأس يفي بالرد في الشعير والشعير أكثرهما يتنفية وأما نسيئة فلا. Sama ya, hanya di sini emas dibagi dua, ada yang tiber itu yang murni sebelum dibuat mata uang, kalau yang ain itu sudah dibuat mata uang. Maka misalnya emas batangan itu disebut tiber, kalau dinar itu disebut ain. Nah, hukumnya sama, mau tiber, mau ain, mau anting-anting, mau banyak emas, semuanya hukumnya sama, yaitu ketika sejenis maka harus setimbang dan harus kontan. Adapun mudyun, satu mudyun itu sama dengan 15 makuk. Ini adalah takaran-takaran di masa dulu yang sekarang kita tidak memakainya. Dan ini barang-barang semuanya disebut ribawiyat dan dibagi dua, ada yang ilatnya samaniyah yaitu mata uang, ada yang ilatnya ta'amiyah yaitu makanan pokok. Nah, bolehkah kita memiliki pedang, ada hilyahnya, ada hiasannya berupa emas, kemudian dijual dengan uang dirham? Berarti kan ini sama dengan tukar menukar emas dengan dirham. Nah, nah perhatikan kalimatnya ya, zahabun emas. Terus Qala Abu Bakrin wa bin Malik fiha harjun mu'allaqatun fi dhahabin iqta'aha rajulun bi tis'ati tanarin aw bi sab'ati tanarin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yumayyiza bainahu wa bainahu. Faqala inna aradtu al-hijarah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yumayyiz bainahuma. Qala aradtu hatta yumayyiza bainahuma. Faqala Ibnu Isa aradtu al-hijarah. Ya, jadi kenapa kok tidak boleh? Karena kan harus setimbang, dia beli dengan emas ya kan, kemudian perhiasannya itu juga emas, sementara emasnya campur dengan manikan. Nah, karena campur dengan manikan maka kita tidak tahu emasnya itu berapa timbangannya, maka harus dipisah supaya diketahui berapa timbangannya supaya kita beli dengan emas yang setimbang juga. Nah, kalau kembali ke babnya hilyatis saif tuba'u bidirham, kalau hilyahnya emas maka tuba'u bidirham tidak harus setimbang. Tapi kalau hilyahnya perak maka tuba'u bidirham harus setimbang, sehingga harus dipisah. Qala pada waktu itu qala ashtaritu ya muhibbah qilatatan fi asharati naran fiha jabul harajin. Apa sayfiha fawajadtu fiha akthar min asharati naran fasabat tidak dikali sama kepala dan kita lihat lagi pasal. Ya, supaya diketahui timbangannya tepat atau tidak. Tapi ini qala pada waktu itu qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقال إنه تنقل في نبات الدنيا قال ذلك كيف بالدينارين وثلاثة ثم تركا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب إلا وزن بوزن. Jadi kalau satu tidak ibadat jahat dengan warik. Bab menagih emas dari hutang perak. Jadi antum hutang ke saya rupiah, kemudian saya tagih ke antum real, boleh enggak? Kalau antum habis pulang dari umroh bawa uang real.
Tapi بالتمامين وعهد بالتراضي وفي بالتراضي وعهد بالتمامين وعهد هذه من هذه وعهد هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كيف حفصة فقلت يا رسول الله رويتك أسألك. Nah ini adabnya kalau mau bertanya, ruwaidak as'aluk, mohon perlahan saya mau tanya. Jadi maksudnya apa? Kasih kesempatan. Bahasa lainnya mahlan, jangan pakai Allah, kurang pas. Mahlan, ruwaidak. Nah, ini api unggulan tetapi api ditanamir wa api ditarahim wa api ditarahim wa api ditanamir api dihadiri dihadiri wa api hadiri dihadiri. Maka Rasulullah SAW maka saya anda akhirnya bisi iri yang lihat walau tak tariko wa bainakum syai'un. nah jadi boleh dengan syarat apa? Malam tattariqa bainakum syai', berarti harus kontan. Adapun ta'khudhaha bi syi'ri yaumiha, kamu mengambilnya dengan harga hari itu, ini menurut para ulama hanyalah istihbab atau sunnah, bukan syarat yang wajib. Adapun syarat yang wajib adalah yang terakhir, yaitu harus kontan, karena tukar menukar antara sama dengan tukar menukar antara emas dengan perak. Jadi saya jual motor dengan harga 1 dinar, ternyata dia bayarnya dengan uang dirham. Apakah harus 10 dirham? Karena waktu itu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Tidak harus, karena ta'khudha bi syi'ri yaumiha itu adalah mustahab saja. Seandainya kita sepakatnya 11 dirham nggak apa-apa, sepakatnya 9 dirham juga nggak apa-apa. Yang penting ketika bayar itu sudah lengkap, 9 dirham 9 dirham. Jangan utang dulu, ini sekarang 8 besok 1 lagi, nggak boleh. Nah, Semakin kismati yang menahan wali atamnya lanjut tak bisa dilihat. nah, makanya karena sebagian tidak menyebutkan riwayat kalimat ini, oleh para ulama dianggap ini mustahab saja, bukan syarat yang wajib. Walaupun bil hayawan nasiyah, tukar menukar binatang secara tempo, boleh atau tidak? Bagaimana kalau Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ilhayan ilhayan nasiyah. Berarti dilarang, tetapi ada hadis yang membolehkan, walaupun rukhsati fi dzalika, maka harus dikompromikan. Nah, Menurut Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW amarahu ayat jahidah jajan kalau tidak itu. Amarahu ayat tapi bila sedekah. Maka yang aku berfa'ir tidak ilhayan ila itu sedekah. al-qilas itu adalah unta muda, sama dengan bakar tadi. Nah, dia meminjam atau berhutang unta, kemudian nanti akan dibayar ketika ada unta zakat. Berarti ini kan kredit ya. Karena dia ngambil untanya sekarang, sementara bayarnya besok kalau sudah ada unta-unta zakat. Maka ini menunjukkan bolehnya kredit tersebut, tetapi kreditnya dari satu belah pihak. Maka ringkasnya, yang dilarang di atas tadi itu adalah apabila kreditnya kedua belah pihak. Misalnya Ustaz Alim ketemu saya di sini, kemudian tukar menukar kambing, padahal kambing kita semuanya di tempatnya masing-masing, tidak ada di depan kita. Berarti kredit dari kedua belah pihak. Kalau kreditnya dari satu belah pihak, Ustaz Alim saja, maka ini boleh. Kemudian ini menunjukkan bolehnya 1 ekor ditukar dengan 2 ekor, tidak sama dengan emas tadi. Kalau emas harus setimbang, kalau binatang tidak harus. Demikian juga motor, 1 tukar 2 boleh. Nah, nah, budak juga sama, boleh 1:2 ya. Jadi ini kalau aku kita berdikari. Jadi ini kalau Zaidan ada Nafi Akarahu Amri salah satu api wakas Kali Bayda ini disuntik. Al-bayda adalah syair. Kalau as-surat itu adalah syair yang la kisra, sudah tidak ada tidak ada kulitnya, akan sama-sama syair.
Qala Nabi Sabtu Nabi bin Abdul Qala al-Qaida Nahawi an-Malik Qala Sunnah Rasulullah SAW Yas'al an-syira itamri fi-rutab Qala Rasulullah SAW yang kusur rutab Bidaya pisah Lalu na'am Nahawi Rasulullah SAW Kembali. Nah, maka tamr dengan tamr harus timbang. Nah, kalau tamr dengan rutab, sementara kita tidak tahu rutabnya nanti ketika menjadi tamr apakah sama atau tidak timbangannya. Karena nggak tahu sama atau tidak, berarti dihukumi tidak boleh. Makanya kaidahnya dulu al-jahlu bit-tamathul kal ilmi bit-tafadul. Al-jahlu tidak mengetahui bit-tamathul apakah sama atau tidak, apakah setimbang atau tidak, kal ilmi seperti mengetahui bit-tafadul, bahwasanya keduanya tidak setimbang. Jadi kalau mengangkat Rasul Mustarahu Amin Sami Asa'ka dengan Abu Waqas Yakubu Nama Rasulullah SAW Mungkal Iratati Fitamri Masih Akan. Nah, harus kontan. Dan hadis ini syadz. Babun fil muzabanah. Apa itu muzabanah? Masih ingat kan? Bai'ut tamri bisamari, ya kan? Menjual korma yang masih di pohon dengan korma yang sudah kita panen. Maka dengan mengira-ngirakan yang di pohon nanti kalau dipanen dan dibuat korma, maka sekitar sama dengan yang saya bawa ini. Nah, berarti nggak tahu apakah sama atau tidak. Soal korma ya. Kalau kismis ya berarti bai'ul inabi bizabibi. Dari Qala dari Umar Nabi SAW Naha Antai Ismari Fitamri Kailah Antai Ilmati Bizabi Kailah Antai Izai Birin Tati Kailah. Zar'i itu berarti yang masih padi. Al-hintah itu berarti yang sudah jadi beras kalau di Indonesia. Al-hintahnya gandum. Nah, maka kaidahnya tadi al-jahlu bit-tamathul kal ilmi bit-tafadul. Babun fi bai'il araya. Araya ini pengecualian dari muzabanah. Jadi muzabanah hukum asalnya tidak boleh, kalau kasusnya araya menjadi boleh. Jadi ini kalau hari zakat tadi jadi inisiatif Nabi SAW merasa itu di araya bertambah kualitasnya. Nah, Bisa dipilih pihak mata Rasulullah SAW maha antar ikhtamri dikamri warak wasafil araya antika al-bihar siha yakulha al-bihar utaka. araya sendiri apa itu nanti akan ditafsirkan oleh Abu Dawud dalam bab berikutnya, babun fi tafsiril araya nanti. Sekarang bab fi miqdaril ariyah. Paling bagus sebenarnya Abu Dawud ini menampilkan tafsirnya dulu, baru kemudian yang lain-lain supaya jelas pembacanya apa itu araya. Nabi dari araya. Nabi mata Rasulullah SAW berkata tiga araya fi matilah satu ausuf atau fi hamsati ausuf. Nah, jadi perawinya ragu-ragu ya, apakah 5 ataukah di bawah 5. Karena ragu-ragu maka kita ambil yang yakin, yaitu yang lebih sedikit, yaitu yang duna khamsati ausuf. Sehingga tidak boleh 5 wasat, harus kurang dari 5 wasat, karena kita mengambil yang yakin. Bahkan dalam hadis Jabir itu ila arba'ati ausuqin, berarti ada 3 lafal, di bawah 5 atau 5 atau 4. Nah, tafsiran araya itu nanti akan kita temukan bermacam-macam, dan itu tidak ada yang salah karena mereka menafsirkan araya dengan misal atau contoh.
Dan boleh kita itu tafsir syai' bil misal. Dan aktivitas dari Sa'id bin Ansari annahu qala al-ariyatu allati yurajula an-nisa al-rajulu yastasmi minhu billah aw qala al-ithnatayni yaquluha fayaqbi'uha bitamrin. Ar-rajulu yu'ri rajul, seseorang memberikan kepada orang lain an-nakhla, satu pohon kurma. Jadi misalnya saya kaya punya 100 pohon kurma, kemudian satu pohon kurma saya berikan kepada tetangga saya. Nah itu berarti ariyah. Nah sehingga kalau tetangga saya itu membutuhkan kurma yang seger, yang hijau, maka dia bisa memanen dari pohon tadi. Tapi kalau dia tidak punya uang untuk, kalau dia butuh kurma-kurma yang sudah siap dimakan, nah, maka dia bisa menjual kurma-kurma yang ada di pohonnya tadi kepada orang yang membutuhkan dengan bayaran kurma yang serupa. Jadi dia di pohon ditukar dengan kurma yang sudah kering. Maka ringkasnya bolehnya ini kenapa? Karena terpaksa saja. Tidak ada duit untuk membeli kurma, maka dia beli dengan kurma. Boleh kan? Jadi bisa kalau orang yang ingin terjadi rajulun an-nasalati aysyuka ayyahu ma'alaiha ayyahu di. Ini contoh yang lain. Seseorang memberi kepada orang lain beberapa pohon kurma. Terus yang dikasih ini susah untuk merawatnya. Wah, saya nggak terbiasa merawat pohon Pak ini. Saya maunya kurma yang sudah matang saja. Nah, akhirnya dia jual kepada tetangganya. Pak, saya dikasih orang tuh pohon kurma, tapi saya nggak bisa merawat. Udah antum beli saja, diganti dengan kurma yang semisal, yang kira-kira pohon kurma itu kalau dipanen hasilnya misalnya 10 kilo. Nah berarti panjenengan nanti ngasih saya 10 kilo. Ya 10 kilo pasti nggak tepat ya, karena itu kan hanya perkiraan. Apalagi setelah dipanen itu perlu dikeringkan dulu. Nah, setelah dikeringkan baru bisa ditimbang. Dan ternyata cara mengeringkan kurma dengan kismis itu tidak perlu dijemur, tapi cukup diangin-anginkan, itu sudah menjadi kering sendiri. Kalau dijemur itu bisa mengurangi rasanya. Babun fi bai'i thimar qabla ayyab wa salahuha. Kalau ariyah yang dijelaskan oleh guru-guru kita dulu di pesantren tidak seperti itu, tapi itu juga sama. Itu adalah contoh-contoh saja. Nah, kenapa guru-guru kita tidak menjelaskan seperti itu? Karena rujukannya Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu dijelaskan araya adalah saya punya kebun kaya, kemudian saya berikan kepada tetangga saya miskin. Terus tetangga saya ini keluar masuk kebun saya untuk ngambil buah, karena memang dia di rumah nggak ada kurma. Akhirnya saya terganggu, kamu tuh masuk-masuk terus, saya harus buka tutup. Akhirnya udah saya beli aja kurmamu yang sudah saya berikan ke kamu itu. Untuk kira-kira berapa itu kurma yang ada di atas ya? Itu 10 kilo Pak. Udah saya beli 10 kilo, saya kasih kurma kepada dia 10 kilo supaya dia tidak keluar masuk lagi ke kebun saya. Itu juga satu gambaran araya yang lain. Maka intinya araya ini pengecualian dari muzabanah. Kenapa dibolehkan? Karena ada keterpaksaan atau ada kondisi hajat terhadapnya. Babun fi bai'i thimar qabla yabwa salahuha, menjual buah sebelum tampak bagusnya, dia masih pentil-pentil. Larangannya karena al-qarar. Yaswa sama dengan yasruha. Al-ahada kerusakan.
Nabi bantah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antai ilmu hatta tuksan antai ilmu hatta tuhraza min kulli aridin dan bisa Rasul biyu bizama. Al-ba'in nahli hatta tuhraz, sehingga dijaga min kulli arid, dari segala sesuatu yang datang yaitu kerusakan. Wa yusalli ar-rajulu bi ghairi hizam, salat tanpa ikat pinggang karena dikhawatirkan akan meloprok kainnya itu. Dan hadis ini dhaif meskipun isinya bagus. Ini kalau saya bisa berat-berat yakulu bahwa Rasulullah SAW ketika tambah kata istihad ia lalu istih kalau tahmaru atas Allah lalu tahmaru itu artinya mulai memerah. Kalau tahmaru memerah. Sehingga berlaku di sini kaidah, apa kaidahnya? Ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Ada tambahan hurufnya maka bertambah juga maknanya. Maka tidak harus merah total ya. Ada sedikit merah, nah itu sudah tanda bahwa dia akan nasab. Sehingga tidak harus ditunggu semuanya total matang, tapi ya nggak bisa. Nah, masing Allah biasa-biasa bahwa angkai ilmu kata yaswata angkai ilhati kata yaswata. Yaswata itu anggur hitam. Untuk anggur merah ya sampai merah. Tapi ini kalau kata Yunus kalau saat itu atas zina angkai apa setelah ia tidak selamat Selalu Nabi kira tidak dikatakan karena bermata tujuh juta dilatih ansari dari akhirnya menjadi dikatakan kalau kami masih kata yang masih setelah ia kedua selalu tak baca termasuk hadara kata dulu kalau ini kita terpasang ke nama dengan bahasa kamu kusanu bahasa kamu muradu hal-hal yang terkini nabinya dalam mengkasih Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musyarad yasiru biha ta'amala kana tatayau tasamara hatta yaktasalah jika suatu muslimin bertimbang. Ya, jadi kadang-kadang ketika sudah tiba waktu panen ternyata buahnya ada duman itu ya kerusakan pada buah. Pusam itu juga sama, ya, kerusakan pada buah. Dan kerusakannya macam-macam kan, karena orang dan karena codot dan sebagainya. Nah, maka tafsiran dari kata-kata itu adalah ahadun yahtajuna bihi. Nah, begitu mereka banyak bertengkar, akhirnya Rasulullah melarang. Maka ringkasnya larangan-larangan dalam jual beli itu hikmahnya supaya tidak terjadi pertengkaran di antara kaum muslimin. Nabi Allah Jadi aman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa angkai ikhwan apa waktu selalu bahwa kita ilah ditimadi al-fitirhan ilah amal. Nah, walaupun fi sini menjual beberapa tahun. Misalnya seseorang mengatakan ini pohon kurmamu saya beli selama 5 tahun. Berapa bayarnya? 5 juta misalnya. Nah, ini tidak boleh karena apa? Ini tidak jelas nanti hasilnya selama 5 tahun itu berapa. Kalau banyak berarti untung, kalau sedikit berarti rugi. Nah, maka dilarangnya karena apa? Oporol. Ini kalau insya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam nama angkai istri wajah jawai. Beliau meletakkan kerusakan pada buah. Artinya apa? Kalau terjadi kerusakan maka dibatalkan itu jual belinya. Karena kalau tidak dibatalkan berarti merugikan kepada si pembeli. Misalnya tadi ya, pas pentil dibeli
kemudian ternyata terjadi kerusakan, tidak jadi panen, nah maka duitnya kembalikan yang kemarin sudah dibayarkan itu. Itulah yang dimaksud buat jawai, supaya tidak mengambil harta orang tanpa hak. Karena kalau kita ngambil uang dia sementara dia tidak mengambil apapun dari buah kita, ya berarti ada kezaliman di situ. Jabir bin Abdullah Nabi SAW naha anil mu'awamah wa ta'atul bai usri. Mu'awamah sama dengan bai usri, nama lainnya. Dari kata-kata amun artinya tahun, maka muncul istilah mu'awamah, dan sebabnya sama, yaitu gharar. Maka bentuk-bentuk gharar itu sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini sekarang disebutkan secara umumnya. Nabi ini kala Nabi berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam naha antul ilgharari zata ithmi wal hasadi. Al-hasad itu jual beli dengan melempar kerikil. Misalnya barangnya ditaruh di atas meja, yang kelempar kerikil, gitulah yang terbeli, adalah gharar. Nabi Sa'id bin Jubair Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini wa an bi'sataini. Amal bai'atani kalau masa dalamnya pada wa amal bi'sataini dengan bersama wa ayah kata Rasul kita billahi kasihkan antar jadi Allah Subhanahu terjadi masyaallah. Mula masa menyentuh, dan ini termasuk gharar karena hanya menyentuh, tidak boleh melihat dalamnya. Munabadah melempar sama juga ya, gharar. Nah, kenapa ini disebutkan secara khusus? Karena zaman dulu terkenal jual beli begini, sehingga sebenarnya cukup satu kata, yaitu gharar, sudah selesai. Adapun istimalus sama, berkerubut, ini ada dua. Kalau dia itu sampai menyingkap aurat, maka hukumnya haram. Kalau dia itu hanya menyusahkan kita untuk mengeluarkan tangan dari kerubutan kita, maka makruh karena mempersulit diri sendiri. Maka larangannya itu sebabnya karena sama dengan ihtibat tadi, yaitu tersingkap auratnya. Zaman dulu orang-orang miskin-miskin nih, sehingga kainnya itu sedikit-sedikit, kadang-kadang cuma bawa satu kain. Nah, kalau dia melakukan ihtiba, otomatis auratnya terbuka. Nabi Sa'id bin Jubair Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis zata wasila bersama yasma'ullah billahi ya ba'in terkaisan ala atik min azab wa la tu'minu suqahul ayam. Karena pada ayatnya ibaratnya ilaika hadza tawaf faqad yataqaddam wa man nasa ayam sahu biyadihi wa la yushiruhu wa la yukallifuhu idza masahu yataqaddam. Nah, ini sudah ada tafsirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafsiran ini ya, contoh-contohnya. Contoh yang lain boleh kita buat, tidak harus seperti dalam hadis ini. Intinya kalau gharar ya boleh mulamasah, baik itu dengan cara mulamasah maupun caranya munabadah. Zaman sekarang kan modelnya apa itu, jual boneka di dalam kotak kaca, kemudian kita masukkan koin, nanti bisa mengambil boneka-boneka tadi, bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Itu sama dengan mulamasah. Maka Sa'id bin Jubair kalau Rasulullah SAW cuma nanti disufir waktu mazhabi jahili. Anak tidak beli orang Rasulullah SAW malah sampai ini habalil habalah. Apa itu tafsirnya setelahnya itu? Anak tidak marah Nabi SAW menjadi makalah kasih makalah mentak Tuntajannaqah. Tuntaja bukan dilahirkan, tapi melahirkan. Jadi mabninya majhul, tapi terjemahnya maklum. Bahwasanya unta itu melahirkan batna, perutnya alias janinnya.
thumma tahmilul lati natijat, kemudian yang lahir tadi itu hamil juga. Jadi hablul hablah berarti apa? Janinnya janin. Hablul janin, al hablah janin. Ini tafsiran yang pertama ya. Tafsiran yang kedua, hablul hablah janinnya unta bunting. Dua-duanya sama-sama horornya, karena janin itu tidak jelas apakah cowok atau cewek. Ada lagi tafsiran yang kedua, ketiga dan keempat, yaitu bukan membeli janinnya janin atau janinnya unta bunting, tapi membeli sesuatu, laptop misalnya, hanya pembayarannya menunggu hablul hablah. Nah, hablul hablah bisa diartikan dua tadi, janinnya janin atau janinnya unta bunting. Kapan bayarnya Pak? Nunggu janinnya janin unta saya atau nunggu janinnya unta bunting saya. Nah, akhirnya jadi 4 tafsiran. Yang kedua itu, yang dua pertama itu adalah horornya dari sisi barangnya enggak jelas apakah cowok atau cewek. Kemudian kalau horor yang ketiga dan keempat itu dari sisi harganya atau waktu pembayarannya ya. Waktu pembayarannya tidak jelas kapan waktunya. Qala rahimahullah, babun fi bai'il muttarri, jual belinya orang terpaksa. Al-Sayyid bin Abi Talib qala katakanlah Ali bin Abi Talib qala Ali qala Musa kata Bashir qala sami'tu al-Nasi zamani hadithi ya'abdu musibin ala basi yatayhi kawali umar bidari Allah Ta'ala wa la tansalu fadratayyakum biyukayi'ul muktarun Fakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antayil muktar Fakayil warar Fakayil samrah Kekelaan kita. Bai'il muttar, jual belinya orang yang terpaksa. Kalau muttar diartikan dipaksa, maka ini hukumnya tidak sah. Misalnya, kalau kamu tidak menjual motormu ini, kamu saya masukkan penjara. Maka dia terpaksa menjual. Tidak sah, kenapa? Karena syarat jual beli adalah antara minkum. Ini gak ada kriteria. Tafsiran yang kedua, bai'il muttar, atau kondisi yang kedua, bai'il muttar bukan dipaksa tapi terpaksa. Misalnya orang sakit butuh duit, dia terpaksa menjual mobilnya, harganya 20 juta dijual 10 juta supaya segera laku, supaya segera dapat uang, supaya segera berobat. Nah, hukumnya seperti ini makruh. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Paling bagus kita bilang, udahlah Pak, saya beli 20 juta, tapi nanti antum kalau sudah sembuh, antum ambil lagi mobilnya. Jadi saya segera meminjamkan. Atau ya udah, saya beli 10 juta, tapi saya tidak memiliki total. Saya hanya memiliki sampai panjenengan sembuh. Kalau udah sembuh nanti saya akan diambil lagi dengan harga 10 juta. Jadi semacam meminjami uang 10 juta tapi dengan apa? Jaminan mobil. Nah, itu paling bagusnya seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau kita beli secara harga normal. Normalnya 20 ya bayar 20. Ini dapat dijalankan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim wa alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Mana asal muncul